Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Apa kabar teman-teman semua kelas 5? Semoga kalian semua dan juga keluarga berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita panjatkan kepada uswah kita, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, teman-teman semua, pada kesempatan ini Ibu akan memberikan materi PAI kelas 5, yaitu tentang mengenal nama Allah dan kitabnya. Hari ini Ibu akan sedikit menjelaskan tentang mengenal nama Allah. Yang akan kita bahas nama-nama Allah di sini, yaitu yang pertama adalah Al-Mumit, kemudian Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Nah, jadi dibatasi hanya 4 Asmaul Husna saja di kelas 5 ini. Baik, yang pertama, mari mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Ya, teman-teman, kalau kita ingin mengenal sesuatu, pasti yang pertama kali kita tanya adalah melalui namanya. Dengan mengenal nama, maka kita akan lebih jauh mengenal atau mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang pertama yaitu Al-Mumit. Al-Mumit mengandung arti yang maha mematikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Artinya, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Teman-teman semua, kematian adalah satu hal yang tidak bisa kita hindari. Semua manusia, semua makhluk Allah yang bernyawa di dunia ini pasti akan mati. Nah, oleh karena itu, bukan berarti kematian ini satu hal yang ditakuti. Kematian adalah gerbang menuju kebahagiaan yang abadi. Oleh karena itu, teman-teman semua, kita harus meyakini bahwa Allah itu maha mematikan dan kita berdoa kepada Allah agar kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Kemudian yang kedua adalah Al-Hayyu, yang artinya yang maha hidup. Mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup kekal selamanya dan yang memberi hidup makhluknya. Jadi, makhluk Allah yang ada di muka bumi ini, itu semuanya Allah yang memberikan kehidupan. Allah yang menghidupkan dan juga Allah yang mematikan. Nah, oleh karena itu, banyak kita lihat ya, fenomena-fenomena di muka bumi ini, ada orang yang sakitnya sudah bertahun-tahun, namun Allah berkehendak lain, dia tetap hidup. Namun ada juga yang dalam keadaan sehat, kemudian juga tidak mengalami sakit, namun tiba-tiba kita mendengar dia sudah meninggal.
Nah, ini adalah kuasa Allah Al-Hayyu yang maha hidup. Jadi, kehidupan, kematian, itu semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, yang selanjutnya adalah Al-Qayyum, yang maha berdiri sendiri. Al-Qayyum atau mandiri. Nah, ini mengandung sebuah ibrah atau pelajaran pada diri kita, ya, bahwa tidak selamanya kita harus bergantung kepada orang lain, ya, tapi kita harus bersikap mandiri, ya, seperti kalian dalam mengerjakan tugas, ya, tugas sekolah, ya, cobalah belajar mandiri, ya, atau pekerjaan-pekerjaan yang memang kalian sudah bisa kerjakan, misalnya mencuci sepatu, mencuci baju sekolah misalkan. Nah, coba kita belajar mandiri untuk itu, ya. Lanjut, yaitu ahad, yang artinya mengandung arti bahwa Allah itu esa. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ikhlas, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di surat ini Allah berfirman, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus samad, Allah tempat bergantung segala makhluknya, dan seterusnya. Nah, surat ini adalah surat yang memberikan penjelasan yang mengandung arti Allah itu Esa. Baik, teman-teman semua, kita lanjut, ya, kepada yang selanjutnya, yaitu aku ingin terpuji di hadapan Allah. Teman-teman semua tentu ingin semuanya dipuji di hadapan Allah, atau kita ingin menjadi manusia yang terpuji di hadapan Allah. Banyak hal yang bisa kita lakukan, ya, di antaranya adalah, ya, di sini ada gambar seorang perawat, ya, yang sedang melayani orang sakit. Nah, ini adalah salah satu bentuk terpuji yang sangat baik dicontoh oleh kita semua. Dan kita pun dapat melakukannya. Seperti kita menolong orang tua kita, menolong adik mungkin, ya, menolong memberikan sedekah misalnya kepada fakir miskin. Nah, ini adalah bentuk-bentuk sikap kita yang terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagian B, mengenal kitab-kitab Allah. Perintah beriman kepada kitab-kitab Allah ada di surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat 136, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Nah, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala tentang mengenal atau beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, ini adalah nama-nama kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para nabinya. Di antaranya adalah kitab Taurat.
Kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Yang kedua, Kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam ketika beliau menduduki tahta sebagai Raja Bani Israel pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kanaan. Kemudian kitab yang berikutnya yaitu Kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan pada Nabi Isa alaihissalam pada sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Dalam bahasa Yunani, Injil berarti kabar selamat, pelajaran yang baru atau kabar gembira. Kemudian sebagai kitab terakhir, kitab penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Yang terakhir yaitu kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran mulai diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-6 Masehi di Mekah. Nah, peristiwa turunnya Al-Quran atau dikenal dengan nuzulul Quran terjadi pertama kali ketika Nabi Muhammad menyendiri di Gua Hira, yaitu di daerah Mekah. Turunnya Al-Quran ini menandai awal diangkatnya Muhammad SAW sebagai Rasulullah atau sebagai utusan Allah. Usia beliau saat itu genap 40 tahun. Bagian C. Kitab Allah Subhanahu wa taala membawa ajaran terpuji. Teman-teman semua, Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala semua mengandung ajaran-ajaran yang sangat terpuji. Oleh karena itu, kita patut untuk mengamalkannya. Contoh ajaran terpuji kepada Sang Pencipta adalah, teman-teman bisa perhatikan di sini, adalah sikap atau ajaran yang terpuji kepada Sang Pencipta, yaitu mengerjakan sholat, berdoa, atau mengaji, tadarus, kemudian bersedekah dan sebagainya. Ini adalah ajaran terpuji kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ajaran terpuji kepada sesama manusia. Apakah bentuknya? Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada anak yang saling bersalaman sesama teman. Ini adalah ajaran terpuji kepada sesama manusia. Atau ajaran terpuji kepada sesama manusia yang lain adalah menolong teman yang terjatuh, atau dalam bentuk yang lain, misalnya meminjamkan sesuatu kepada teman kita, misalkan, itu adalah salah satu ajaran terpuji kepada sesama manusia. Kemudian ajaran terpuji kepada hewan, teman-teman bisa lihat di situ ada anak yang sedang memberikan makan kepada hewan peliharaannya. Ini adalah salah satu bentuk terpuji kepada hewan. Kemudian kepada tumbuhan, di situ ada anak yang sedang menyiram, merawat, tanamannya atau bunganya. Ini adalah salah satu bentuk ajaran terpuji kepada tumbuhan. Kemudian ajaran terpuji kepada diri sendiri. Apa bentuknya? Yaitu kita lihat di situ ada anak laki-laki yang sedang memotong kuku, atau juga bentuk lainnya yang terpuji kepada diri sendiri yaitu program kita yaitu sikat gigi, cuci tangan. Nah, itu semuanya adalah bentuk terpuji kepada diri sendiri, Kemudian juga ketika kita ingin ke sekolah, kita berapi-rapi, merapikan semua pakaian kita, sepatu kita, semuanya, yaitu merupakan salah satu bentuk terpuji kepada diri sendiri. Nah, demikian teman-teman semua pelajaran PAI yang sudah Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat dan teman-teman bisa mengikutinya dengan baik. Dari Ibu sekian.
Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.